Sisi gelap mentaliti sebahagian masyarakat Konoha. Mundur, kesian Malaysia, kan? Tapi sebenarnya kalau kamu pergi travel, kamu pergi mana-mana lah negara sekalipun, kamu akan balik negara, kamu akan rasa macam syukur, Alhamdulillah negara kita ni kan sebenarnya maju. Kami di Malaysia ni kan, buat warga-warga Konoha ataupun Indonesia, jalan raya kami ni besar, jam ataupun macet, tapi kami tetap sabar. Apa gaji cikgu dengan nurse dekat Malaysia tu tinggi? Bukan dekat Malaysia je tau, dekat Manusia, ayo gunakan otaknya untuk tidak membuang sampah sembarangan. Sadarlah wahai manusia yang punya otak. Koyak lah tu netizen-netizen Indonesia yang menggonggong selalu, yang menghina negara Malaysia, sekarang dibuka oleh konten kreator daripada Malaysia. Sisi gelap warga mentaliti Konoha. Habislah kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video koyak lah, geng, netizen Konoha. Kenapa? Karena sekarang TikToker Indonesia sudah buka suara, geng. Seperti inilah, geng, sisi gelap negara Indonesia, geng. Ya, karena Malaysia di mata netizen Indonesia selalu dianggap remeh-temeh, geng. Padahal orang-orang Eropa, orang US, orang Korea, Jepun, dan orang-orang lainnya itu kagum kepada negara Malaysia dan mata uangnya dan struktur pembangunannya, geng, yang sangat melejit di Asia Tenggara ini, geng. Wah, dianggap remeh. Konoha, beginilah kami di Malaysia. Itulah, geng, suara rakyat Malaysia kepada netizen-netizen Indonesia yang menganggap negara Malaysia negara tak memiliki sumber daya alam, negara kecil, negara miskin, namun bisa menampung para warga Indonesia sebanyak-banyaknya untuk mencari pekerjaan dan menafkahi keluarga mereka di kampung halaman. Gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen dekat bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Sisi gelap mentaliti sebahagian masyarakat Konoha. Korang mesti kenal kan dengan Pandawara Group, iaitu 5 anak muda dari Indonesia yang berjaya ubah persepsi orang ramai tentang isu sampah, malah menjadikan aktiviti pembersihan sungai sebagai satu fenomena yang luar biasa. Tapi kali ini, realiti sebenar cukup pahit untuk ditelan. Setahun yang lepas, mereka habiskan duit sebanyak 100 juta rupiah atau lebih kurang RM30,000 semata-mata untuk bersihkan semula sungai besar ni. Mereka siap bawa masuk jentera berat dan ekskavator. Hasilnya, sungai yang asalnya kotor penuh dengan sampah sarap berubah menjadi bersih licin. Memang nampak macam sungai baru. Tapi hari ini, dalam video terbaru mereka, sungai tersebut kembali dipenuhi sampah. Malah keadaannya mungkin lebih teruk berbanding sebelum ni. Usaha keras mereka seolah-olah lenyap macam tu je. Mereka sendiri menyifatkan usaha ni sebagai tutorial membuang dana 100 juta. Nampaknya musuh sebenar bukanlah sampah sarap, tetapi mentaliti masyarakat tu sendiri. Kita boleh je ada bajet berjuta-juta atau pasukan paling berdedikasi macam Pandawara. Tapi kalau software dalam otak masyarakat sendiri tak berubah, fasiliti tahap dewa sekalipun akan kembali menjadi level sampah. Setuju tak? So, itulah. Ramai orang berfikiran, bestnya negara orang luar ni maju, negara kita mundur, kesian Malaysia, kan? Tapi sebenarnya kalau kamu pergi travel, kamu pergi mana-mana lah negara sekalipun, kamu akan balik negara, kamu akan rasa macam syukur, Alhamdulillah negara kita ni kan sebenarnya maju. Ya, negara betul. kita maju, makanan best, Negara kamu maju, macam-macam Pak. makanan. Kamu pergilah mana-mana kedai kan, kamu pergi shopping mall, kamu akan jumpa makanan Japan, makanan Korea, Betul. makanan makanan Pakistan, makanan India, makanan apa lagi? Makanan Thai lagi lah, tidak payah cakap. Mana-mana kau pergi kedai pun mesti akan ada masakan Thai. Variasi makanan itu terlalu banyak sangat yang tidak terkira lah. Tapi kalau kamu pergi luar negara, pergi mana-mana lah, pergi Europe ke, kamu pergi Japan ke, saya baru balik daripada Japan. Ada halal tu halal lah, tapi
Dia variasi makanan itu tidak banyak. Dia tidak akan ada banyak makanan macam ada kebab, ada Arab, makanan Arab, ada Middle East punya makanan kan. Dia tidak macam tu, guys. Minta maaf. Dia di sana Malaysia lengkap memang. dia limited makanan dia. So sebenarnya kita bersyukur. Jadi anak Malaysia ni, saya bangga jadi anak Malaysia. Saya bersyukur duduk di Malaysia. 10 دولار بماليزيا شو ممكن تجيب؟ أول شي عندنا كيس توست بسعر 4 رنجيت، وجبنة 4 كريمية بسعر 9.88، و10 بيضات بأقل من 5 رنجيت، و5 حبات 5 اندومي رنجيت. ب 4.29، بناخذ علبة 4 حليب ب 4.88، باقي جلي ب 2.58، ودواء غسيل بسعر 3 رنجيت، وآخر شي بوكس المناديل ب 5.75، وكل هاد ب 10 دولار بس. اكتبوا لي بالتعليقات 10 دولار شو بتجيب ببلدكم. Kami di Malaysia ni kan, buat warga-warga Konoha ataupun Indonesia, jalan raya kami ni besar, Betul jam fakta. ataupun macet, tapi kami tetap sabar. Tidak ada bunyi horn atau klakson, Betul. senyap saja. Dan kami setia ikut lorong masing-masing. Kalau nak tukar pun mungkin dalam keadaan-keadaan tertentu saja. Jadi itu perbezaan ketara di antara Indonesia dan juga Malaysia. Betul tak? Betul, betul. Ataupun anda ada pendapat lain, sila komen. Terima kasih. Singapore. Could be Singapore. Could Singapore. be Thailand. I think Singapore. Ini Malaysia lah bang. Aduh, abang ni buat pening lah kepala aku Have skyscrapers. Dah nampak bendera Malaysia tu, lagi nak cakap Singapura ke? Kau ingat negara Singapura tu maju sangat ke? One of these. Maju lagi Malaysia. Gonna go Malaysia. I think that's a solid guess. It's Memang Malaysia mata or Singapore. It's one of mata wang mereka je, ekonomi mereka je yang stabil. the current. Kalau kelengkapan ya ini andi Malaysia. Makanan murah. Mampus. Koyak lah tu netizen-netizen Indonesia yang menggonggong selalu, yang menghina negara Malaysia, sekarang dibuka oleh konten kreator daripada Malaysia. Sisi gelap warga mentaliti Konoha. Habislah kau. Aduh, kalau tentang sampah, memanglah orang Indonesia ni memang membuangnya tuh ke sungai kebanyakannya ya. Gak tahu kenapa, kadang dibakar juga, kadang juga ya ikannya bukan apa kayak gitu ya geng ya. Namun dari pemerintahan kita sendiri kayak itu yang tidak bisa tidak bisa mengelola kayak gitu. Ada juga pengelola, contohnya saja itu di Jakarta itu ya. Itu kayak gunung paling tinggi di dunia mungkin itu. Sampah gunung itu berada di Indonesia. Karena apa? Karena kalau seperti Singapura cerdik kayak gitu. Seperti Malaysia itu cerdik. Itu dibuat, diolah sampahnya terus dijadikan tanah lah, dijadikan elektrik lah seperti itu kalau di Singapura. Kalau di Malaysia itu cerdik, dia dikelola lagi sampahnya, geng. Kayak gitu ya, geng. Ya. Jadi kita tuh kurang inovatif warga pemimpin-pemimpin Indonesia ini kayak gitu ya, geng. Ya. Oke, ikinya akan mereaction beberapa video lagi. Ini yang bilang netizen Indonesia, negara Malaysia mundur. Simak bersama-sama. Jangan sifat mengamis kepada negara luar. Kak, saya bukan mengamis. Kan saya cuma bertanya, kenapa gaji cikgu dengan nurse dekat Malaysia tu tinggi? Bukan dekat Malaysia je tau, dekat negara luar yang dah maju tu pun gaji cikgu dengan nurse ni tinggi tau, dengan doktor tinggi. Kenapa tau? Sebab cikgu ni bahagian penting. Ialah adalah orang tua kedua selain orang tua dekat rumah. Diorang lah yang mendidik juga anak-anak ni boleh jadi nanti director, manager, jadi doktor, jadi polis, jadi askar atau tentera, macam tu. Sebab tu saya cakap kenapa dekat Indonesia tak identik pula dengan gaji tinggi macam tu. Kalau yang honorer tu kan gaji rendah kan. Betul kak. Maksudnya bolehlah kita tiru juga negara-negara maju tu atau negara Malaysia macam tu untuk naikkan gaji nurse, gaji doktor dengan gaji cikgu macam tu. Kalau gaji doktor tinggi kot, saya tak berapa faham lah. Cuma cikgu dengan nurse tu, dia orang layak untuk mendapatkan gaji tinggi. Sebab dia orang adalah bahagian yang penting. Betul. Nurse pun penting juga. Kalau kita sakit, dia orang lah juga yang tolong kan. Macam tu. So, tapi kalau saya macam rasa mengamis, saya minta maaf lah ya. Tapi saya rasa saya tak pernah mengamis pun. Saya cuma macam mana cakapnya, saya suka untuk dengan negara-negara yang
menghargai cikgu dengan nurse dah, macam tu lah. UMR di Malaysia itu lebih tinggi dari Indonesia. Itu fakta memang. Jadi mereka selain UMR lebih tinggi itu otomatis di sana juga biaya hidup lebih murah. Betul. Jadi mereka lebih saving banyak dibanding di Indonesia. Saya ambil contoh. Untuk biaya tol. Biaya tol itu di Malaysia dengan jarak hampir 500 kilo. 500 kilo nih guys, itu hanya habis biaya sekitar 170 ribuan. Nah di Murahnya. Indonesia dengan jarak 500 kilo itu bisa habis 700 ribu atau 500 ribu dah. Jauh Di banget. Indonesia dengan jarak 500 kilometer itu biaya tol ya bisa habis 500 ribu. Wah, mahal banget kan? Iya mahal memang. Nah, contoh lagi nih, masalah BBM. BBM dengan RON 95, ingat, RON 95 ya di Malaysia, itu hanya 7.000 per liter. Lah di Indonesia bayangin berapa mahal? RON 92 saja, hampir 13.000. Itu baru RON 92. Makanya di Malaysia orang bisa lebih hemat, lebih sejahtera dibanding di Indonesia. Makanya ayo kabur aja dulu. Bagi orang-orang yang memang mampu pergi ke luar negeri dengan cara yang tepat, pergi saja ke luar negeri, kabur aja dulu. Pilih negara yang tepat ya. Assalamualaikum Indonesia. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Andi Riza Ardia. Saya lulusan Sarjana Kesehatan Masyarakat, fokus prodi Kesehatan Lingkungan. Pekerjaan saya sebagai penyapu jalanan setiap harinya dan sampingan saya pemulung. Kalau Anda tidak percaya saya sebagai penyapu jalanan, nih. Ini KPC. Oh enggak, ini bajunya saya dapat dari tong sampah. Jadi bukan berarti saya kerja di tambang KPC. Saya anak Kaltim, anak Bontang, asli lahir di Kalimantan, tapi saya kerja penyapu jalanan, bukan berarti saya kerja di perusahaan KPC. Dan kalian tidak percaya saya penyapu jalanan dan pemulung. Lihatlah yang saya bawa ini. Lulusan sarjana ini dok. Ini adalah gerobak saya beli sendiri ya selama kerja penyapu jalanan. Hai manusia, ayo kita selamatkan bumi ini dengan mendaur ulang sampah plastik dan tidak membuang sampah sembarangan. Kalau bukan manusia siapa lagi? Kebetulan saya lagi pungut kardus. Plastik saya belum terkumpul semua, jadi saya mau timbang yang kardus dulu ya. Oh iya, ada lagi nih pesannya. Nak, kamu boleh bercita-cita apapun untuk mencari uang, tapi jangan sampai kamu menjadi pelakor dan tikus berseragam ya. Pemulung SKM cuy, gelar gue nih, SKM, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Di sini ada lagi ya. Wahai manusia, ayo gunakan otaknya untuk tidak membuang sampah sembarangan. Sadarlah wahai manusia yang punya otak. Waduh. Binatang aja bisa hidup tanpa plastik. Kenapa kita sebagai manusia tidak mampu bertanggung jawab terhadap sampah plastik kita? Betul. Nah, ini adalah motor saya, ini motor kredit. Dan luar biasa ya, dari gaji yang setengahnya dan setengahnya lagi saya bertahan hidup untuk 1 bulan selama hidup saya. Kalian tidak percaya saya pemulung dan penyapu jalanan? Percaya. Ini apa buktinya? Ya, dan bukti satu lagi, kalian bisa melihat kulit saya, tan skin, maksudnya tan skin. Nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa, kulit boleh hitam, boleh gelap, tapi hati harus luar biasa. Luar biasa nggak tuh? Tamparan lagi nggak buat netizen-netizen kita? Fakta lagi nggak yang dikeluarkan sama saya? Ya tentunya memang saya tidak mengeluarkan fakta dengan servati ya ataupun pembuktian saya sendiri. Namun ini suara daripada rakyat Indonesia sendiri. Ya bukan dari saya. Nanti kalau dibilang saya yang mengeluarkan fakta, mereka tak akan terima. Kadang ada juga yang ada fakta, namun mereka tutup mata, kayak gitu, tak nampak lah memang, kayak gitu. Jadi memang menerima fakta, ya tidak semuanya juga sih orang Indonesia. Ada juga yang sebagian menerima fakta ini, ada juga yang tidak bisa menerima fakta ini, kayak gitu ya geng ya. Bahwasannya kita negara Indonesia sudah banyak tertinggal dengan negara-negara jiran kita. Terus apa yang kita harus perbuat, Mas? Kita kan sudah tertinggal.
Ya, salah satunya kita harus mencontoh negara jiran-jiran kita yang sudah maju duluan. Kayak gitu. Apa yang mereka buat kok bisa maju, Mas? Yang mereka sangatlah keras. Para pejabat-pejabatnya bertanggung jawab kepada rakyat-rakyatnya. Tidak seperti pejabat-pejabat kita. Ya, mungkin ada lah ya pejabat yang bertanggung jawab. Namun, kepada para pejabat-pejabat lainnya. Aduh, capek ya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa benda, silahkan komen dekat bawah. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye-bye.